Halo guys, kembali lagi di channel Go Like Trick. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat struktur organisasi di aplikasi Microsoft Word. Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat struktur organisasi di aplikasi Microsoft Word, caranya sangat mudah. Tentu pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word kita. Lalu selanjutnya, setelah kita membuka aplikasi Microsoft Word, lalu kita klik itu blank dokumen untuk membuat lembar kerja baru. Kita klik blank dokumen. Setelah kita membuat blank dokumen atau lembar kerja baru, selanjutnya kita akan ketikkan judul dari struktur organisasi yang akan kita buat. Namun terlebih dahulu kita atur dulu untuk posisi teksnya menjadi rata tengah atau center dengan cara masuk pada menu home, lalu pada pemformatan paragraf klik center yang ini. Lalu kita ketikkan. Nah, di sini saya akan buat struktur organisasi SMK Bina Karya 45. Kemudian pematang Siantar. Nah, ini hanya sebagai contoh teman-teman. Lalu setelah kita buat judulnya, kita bisa atur font size-nya dengan cara blok semua teksnya, lalu atur di sini. Untuk font size-nya atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian font style-nya juga atur di sini. Oke, setelah sudah kita atur font size dan font style-nya, kemudian kita enter. Jadi untuk memulai membuat struktur organisasi, pertama kita masuk pada menu insert. Dan kemudian klik pada text box, lalu klik pada draw text box. Kemudian kursor kita akan berubah menjadi tanda plus seperti ini. Dan kemudian kita bentuk text boxnya dengan cara klik kiri tahan di mouse atau di keyboard seperti ini. Lalu kita drag dan bentuk text box sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Lalu selanjutnya jika sudah sesuai, silahkan dilepas. Nah, seperti ini. Lalu kita atur untuk posisinya. Nah, setelah kita atur posisinya, jika outline-nya atau garis pinggirnya ini terlalu tipis, kalian bisa pertebal dengan cara klik lagi pada text box-nya. Lalu akan muncul sebuah menu di bagian atas ini, yaitu Save Format. Lalu klik pada Save Outline. Klik pada Save Outline, lalu arahkan kursor ke Wake. Dan pilih ketebalan outline yang kalian inginkan. Di sini saya akan gunakan yaitu 1,5. Nah, lalu selanjutnya setelah kita atur outline-nya, jika kalian ingin memberi warna, kalian bisa juga klik pada Save Fill dan pilih warna yang kalian inginkan. Namun di tab ini saya tidak akan mewarnai. Jadi kita akan ketikkan untuk jabatan yang pertama. Kita klik di sini dan kita ketikkan yaitu ketua yayasan. Dan selanjutnya kita atur atau kita format untuk tulisannya. Kita blok teksnya, lalu pindah ke menu home. Lalu di sini saya akan membuat font size-nya menjadi 12 dan saya akan buat menjadi bold dan kemudian saya atur menjadi rata tengah. Nah, ini sudah selesai untuk jabatan yang pertama dan kemudian kita akan membuat nama pengisi jabatan ini untuk ketua yayasan. Jadi agar kita tidak bolak-balik membuat text box, kita tinggal duplikat saja dengan cara klik pada text box ketua yayasan atau text box yang pertama. Lalu tekan Ctrl dan D di keyboard kalian. Ctrl D. Nah, maka akan terduplikat secara otomatis. Dan selanjutnya atur untuk posisinya. Atur posisinya sehingga presisi seperti ini. Nah, ini kita ketikkan nama dari pengisi jabatan ketua yayasan. Nah, sudah. Dan selanjutnya agar kita tidak bolak-balik membuat text box dan formatnya tidak berubah-ubah, kita group yaitu text box ini. Dengan cara klik text box yang pertama, lalu tekan Ctrl di keyboard kalian, tekan tahan, lalu klik text box yang kedua, seperti ini. Nah, sudah terseleksi dan selanjutnya kita klik kanan. Dan kemudian arahkan kursor ke group dan klik pada group. Nah, sudah tergroup. Nah, selanjutnya kita akan duplikat. Dengan cara klik lagi pada text box yang sudah kita group itu, lalu tekan lagi Ctrl dan D di keyboard kalian. Nah, sudah. Dan selanjutnya kita atur posisinya. Nah, di bawah ketua yayasan. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu kepala sekolah. Untuk posisi yang kedua yaitu kepala sekolah. Kemudian saya ganti namanya. Nah, sudah. Dan selanjutnya kita akan membuat sebuah garis dari ketua yayasan ke kepala sekolah. Jadi kita buat dengan cara klik pada menu insert, kemudian arahkan kursor ke shape dan kita pilih yang line. Nah, yang ini.
klik yang lain ini, kemudian kita buat sebuah garis di bagian tengah ini. Nah, jadi teman-teman, agar garisnya lurus, kalian tekan yaitu shift di keyboard kalian, tahan, dan kalian tarik seperti ini garisnya, dan atur untuk ukurannya. Lalu selanjutnya silakan dilepas. Akan muncul lagi yaitu menu shape format di bagian atas, dan kita atur ketebalannya dengan cara klik pada shape outline, lalu kita atur menjadi 1,5. Nah, kita sesuaikan dan kita atur warnanya. Kita klik lagi shape outline menjadi hitam. Lalu setelah kita atur warnanya, kita sesuaikan untuk posisinya. Kalian bisa menggunakan mouse atau touchpad, bisa juga menggunakan navigasi kiri kanan di keyboard kalian. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita duplikat lagi. Kita duplikat lagi dengan cara Ctrl plus D di keyboard, dan kita buat di sebelah kanan, yaitu untuk komite sekolah, karena kepala sekolah dan komite itu sejajar untuk posisinya. Di sini saya buat yaitu komite sekolah. Di sini saya buat namanya. Kita akan membuat garis putus-putus dari kepala sekolah ke komite sekolah ini. Kita masuk insert, kita klik pada shape, lalu klik pada line. Lalu selanjutnya kita buat lagi garis, dan jangan lupa tekan shift di keyboard kalian, tekan tahan, lalu buat garis seperti ini tepat di tengah. Dan kemudian akan muncul lagi yaitu sebuah shape format. Klik pada shape outline, lalu wake-nya kita buat menjadi 1,5. Kita atur warnanya menjadi hitam. Agar ini putus-putus, kita klik pada shape outline lagi, dan kita atur di bagian ini. Yang di dash hash ini kita pilih yang putus-putus. Nah, kita atur yang ini, kita pilih yang ini. Oke, sudah putus-putus. Dan selanjutnya di bawah kepala sekolah ada yaitu waka atau wakil kepala sekolah. Jadi di sini nanti ada 4 waka. Jadi kita duplikat lagi salah satu shape. Nah, ini kita klik dan kita duplikat menjadi 4. Dengan cara tekan lagi Ctrl D di keyboard. 1, lalu Ctrl lagi D, 2, 3, 4. Nah, ini sudah 4 dan kita pindahkan. Nah, ini kita atur. Kalian bisa atur posisinya dengan menggunakan yaitu touchpad atau mouse, atau menggunakan navigasi kiri kanan di keyboard kalian. Nah, ini sudah. Lalu kita ganti yaitu waka kurikulum. Di bagian ini waka kurikulum Sarpas. Lalu untuk namanya kita ubah Fajar ST. Nah, kemudian kita akan membuat garis yaitu untuk menghubungkan dari kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka humas, dan waka sarpas. Nah, di tahap ini teman-teman sesuaikan dengan struktur organisasi yang kalian buat. Nah, jadi kita masuk lagi pada insert, lalu shape. Kemudian kita klik pada line yang ini, dan di sini kita buat garis panjang ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kita atur untuk shape outline-nya menjadi 1,5. Kemudian warnanya hitam. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk lagi pada insert, lalu shape, lalu line. Nah, kita buat di sini garis panjang. Lalu tekan shift, jangan lupa tekan shift di keyboard seperti ini agar lurus. Kemudian kita pertebal shape outline, lalu wake 1,5, atur menjadi hitam. Kemudian kita buat lagi garis di sini. Nah, dengan cara klik lagi pada menu insert, shape, line, lalu atur posisinya, lalu tekan lagi shift di keyboard, lalu buat garis seperti ini. Nah, sudah. Dan di sini pada shape outline-nya kita buat lagi menjadi 1,5, lalu warnanya adalah hitam. Nah, agar kita tidak bolak-balik membuat garis yang serupa ukurannya, maka kita klik, lalu kita tekan Ctrl D di keyboard, lalu kita buat di sini, lalu kita tekan lagi Ctrl D di keyboard, kita atur di sini. Kita buat lagi Ctrl D dan kita atur di sini posisinya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi 4 text box di sini. Nah, ini kita duplikat lagi 1. Kemudian jadi kita tekan Ctrl D untuk menduplikatnya, Ctrl D. Nah, 4. Nah, di jabatan bagian ini kita akan buat yaitu kepala kompetensi. Nah, sini kita ketikkan KA kompetensi, Kakom
TKJ, lalu yang terakhir Kakom TBSM. Oke, sudah. Untuk namanya kita ganti lagi, Agus Eskom, dan untuk Kakom TBSM Paul ST. Lalu setelah kita ganti untuk setiap namanya, lalu kita masuk lagi pada menu insert, lalu save, lalu klik pada line, kita buat lagi garisnya seperti ini. Kita buat lagi garis seperti ini, dan kemudian pada save format, lalu save outline ini, klik pada wake, klik pada 1,5, lalu atur menjadi warna hitam. Dan pastikan ketika membuat garis ini tadi, kita tekan yaitu shift agar bentuknya lurus seperti ini. Lalu masuk lagi pada menu insert, lalu save, lalu line, dan kemudian kita buat lagi garis di sini, garis pendek, dan jangan lupa tekan shift di keyboard. Nah, seperti ini. Atur posisinya, lalu atur untuk shape outline-nya menjadi 1,5, dan untuk warnanya buat menjadi warna hitam. Nah, sudah. Karena ukurannya sama sampai ke Kakom TBSM ini, jadi ini kita duplikat dengan cara tekan Ctrl D di keyboard, lalu kita atur posisinya di sini. Nah, di sini posisinya, lalu tekan lagi Ctrl D di keyboard, lalu kita atur lagi di sini. Lalu tekan Ctrl D untuk menduplikat, lalu atur di sini. Oke, sudah selesai. Lalu di bagian bawah kita akan membuat yaitu kepala TU dan guru. Jadi ini kita panjangkan dulu ke bawah karena ini tadi masih pendek. Nah, ini kita tekan lagi shift di keyboard agar lurus. Nah, kita seret ke bawah. Nah, sudah. Kemudian setelah kita seret ke bawah, kita duplikat lagi text box yang di atas agar kita tidak membuat text box baru. Nah, ini dengan cara tekan Ctrl D di keyboard, dan selanjutnya kita pindahkan. Kita akan buat menjadi 2. Lalu kita tekan lagi Ctrl D dan kita atur posisinya. Nah, ini sudah. Dan kemudian setelah kita atur posisinya seperti ini, nah, kita atur posisinya, lalu kita buat lagi garisnya dengan cara klik lagi pada menu insert, shape, lalu line, dan kita buat garis seperti ini. Dan kemudian kita atur untuk ketebalannya dan posisinya kita atur dulu. Oke. Kita atur masuk pada save format, kita atur untuk outline-nya menjadi 1,5 dan warnanya menjadi hitam. Dan kita buat dari sini ke bawah dengan cara insert, save, lalu buat lagi line, tekan shift di keyboard membuat garisnya agar lurus seperti ini. Dan kemudian kita atur lagi untuk ketebalan garisnya 1,5, lalu atur warnanya. Sudah, tinggal kita duplikat. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita ubah untuk jabatannya. Di sini kita ubah menjadi kepala TU, kemudian di sini guru. Di sini kepala TU-nya Anastika SPD. Kemudian di bagian guru ini kita akan ungroup dulu karena guru itu kan banyak. Jadi ini kita ungroup saja dengan cara klik, lalu masuk pada save format, masuk pada group di sini, lalu ungroup. Nah, lalu kita hapus untuk nama pengisi jabatan ini. Nah, kita hapus. Nah, sudah selesai. Nah, ini dia tampilannya. Jadi cukup sekian teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan hari ini, yaitu cara membuat struktur organisasi di aplikasi Microsoft Word. Jika ada pertanyaan atau kendala, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.